kesempatan kepada kita sehingga kita mampu hadir pada majelis ilmu ini. Kemudian selawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Wildan, MA dari UIN Sunan Kalijaga. Beliau berkunjung dalam rangka kerjasama, nanti bisa beliau jelaskan sendiri, selama seminggu. Jadi yang mengisi pengajian pada hari ini Pak Muhammad Wildan, nanti ditutup oleh Ustaz Yahya kalau masih ada waktu. Ya, jadi kita selang-seling daripada melihat wajah Pak Yahya terus, kita lihat tamu kita. Jadi sekarang Pak Wildan, siapapun tamu Indonesia yang datang, kita langsung angkut ke sini Pak. Jadi kita mengambil kesempatan dari kesempitan waktunya tamu-tamu yang datang ke sini. Jadi insya Allah kita mendapat wawasan dan ilmu dari kehadiran beliau. Beliau masternya di Leiden di Belanda dan dokter di UKM Malaysia. Jadi insya Allah saya tidak tahu topik apa yang beliau ingin sampaikan, tapi insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti Pak Yahya akan menyelesaikan satu. Pak Syafruddin katanya tidak mau, karena Ustaz Yahya aja. Jadi kata beliau, Ustaz Yahya satu ayat dari tafsir Ibnu Katsir kita. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mohon Pak Muhammad Wildan untuk mengambil tempat. Silakan Pak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin akhirul anbiya wa khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya diundang hadir pada forum pengajian mingguan ya masyarakat Indonesia di Melbourne. Saya perkenalkan, seperti tadi sudah dijelaskan, nama saya Muhammad Wildan, saya dari UIN Sunan Kalijaga. Ketika ditelepon tadi malam oleh Mas Tengku Zulfikar, saya sudah lupa Tengku ini yang mana gitu ya. Dulu pernah ketemu tahun berapa Mas Zulfikar? 2001 ya, ya sudah 10 tahun. Saya lupa wajahnya yang mana gitu. Sekarang kan kayaknya jauh lebih bertakwa deh. Saya datang baru kemarin pagi di acaranya Pak Basuki Kusasi bersama dengan tiga orang lainnya, satu dari UGM, satu lagi dari UPI, satu lagi dari UNPAD. Yang UNPAD ini Ibu Titin namanya. Kita datang ke Melbourne dalam rangka kita mau menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Faculty of Art. Jadi dalam seminggu ini dari Senin sampai Kamis ada beberapa sudah diagendakan meeting yang agak padat gitu kan. Semoga nanti bisa berhasil membuat beberapa komitmen gitu kan, kerjasama dengan Monash, entah bentuknya entah
lecture exchange atau entah itu research yang nanti mungkin kita sebagian yang kita propose. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sedikit saya tidak tahu persis yang mau saya sampaikan apa, tapi mungkin kalau tadi Mas Zul cerita yang apa aja deh yang aktual gitu kan, bisa tentang politik, tentang apa gitu kan. Saya mungkin mau melihat fenomena Indonesia terakhir, misalnya yang akhir-akhir ini banyak itu kasus-kasus NII yang ada, yang muncul misalnya. Fenomena itu nanti mungkin dari perspektif Islam bagaimana, atau mungkin perspektif sosialnya bagaimana gitu. Yang pasti saya tidak akan menjelaskan tentang NII-nya ya. Kalau nanti kita mau belajar tentang NII secara mendalam, saya cukup juga tahu gitu kan. Nanti bisa di forum yang lain. Tapi saya lebih banyak menjelaskan itu sebagai sebuah fenomena sosial yang akhir-akhir ini banyak mengejala di Indonesia. NII ini kalau kita lihat sejarahnya, radikalisme, kalau misalnya kita menggunakan term itu, misalnya radikalisme agama, maka mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, radikalisme agama itu sebetulnya ini asli Indonesia atau ini impor gitu. Kalau kita lihat gejala-gejala paling akhir ini kan radikalisme agama atau fenomena NII yang akhir-akhir muncul, dibicarakan di berbagai media. Saya kira Bapak Ibu juga mengikuti itu, khususnya kasus-kasus yang banyak orang sinyalir terkait dengan pondok pesantren Zaitun di Cirebon, Indramayu. Itu sampai banyak sekali mahasiswa yang dicuci otaknya, mau hijrah pun harus membayar 500 juta minimal. Ini yang mungkin cukup menarik fenomena ini. Mungkin saya akan berawal dari fenomena radikalisme agama dengan menggunakan term itu. Itu sebetulnya muncul dari mana? Radikalisme agama yang saya maksud di sini adalah lebih pada agama yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Ada beberapa sumber yang kemungkinan muncul. Kalau kita lihat misalnya NII sebagai sebuah fenomena, maka sebetulnya NII ini muncul tahun 49, didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo tahun 49. Dan memang sejak awal NII ini sudah sering menggunakan aksi-aksi kekerasan. Tahun 70-an misalnya ada 79 itu pernah ada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah teror Warman tahun 79 misalnya. Itu ada dengan kekerasan juga, walaupun tidak se ekstrim dalam satu dekade terakhir ini. Kemudian ada juga pemboman BCA, pemboman Borobudur. Tetapi memang ini menggejala terakhir dalam 10 tahun terakhir ini, khususnya setelah ada pengaruh transnasional Islamic Movement. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga sangat banyak sekali berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia, termasuk gerakan-gerakan Islam yang radikal ini. Maka ini bisa dikaitkan dengan gerakan-gerakan transnasional. Mungkin saya tidak akan mengatakan, atau kalau misalnya kita runut satu-satu, misalnya gerakan transnasional itu yang mana? Apa yang Ikhwanul Muslimin? Kalau Ikhwanul Muslimin ini jelas tidak. Ikhwanul Muslimin ini banyak
Kalau di Indonesia pengejauhan tahannya atau munculnya PKS dan kami itu Ikhwanul Muslimin. Kalau yang Hizbut Tahrir di Indonesia juga menggunakan nama Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Indonesia. Walaupun punya mungkin dalam beberapa hal punya komitmen yang sama, karena Hizbut Tahrir juga mengusung bendera khilafah Islamiyah, tapi beda antara Hizbut Tahrir dengan gerakan itu. Atau Jamaah Tabligh dari mana Pakistan, itu juga beda. Gerakan Tabligh Pakistan mereka non politik, mereka apolitik. Jadi sebetulnya gerakan Islam radikal yang mungkin radikalnya cukup ekstrim pada dalam 10 terakhir ini itu sebetulnya dari pengaruh Al-Qaeda atau Osama bin Laden. Dan kalau kita runut dari sejarahnya, maka Osama bin Laden ini sebetulnya juga hampir sama dengan semangatnya di Indonesia itu Jamaah Islamiyah, yang itu adalah sebetulnya semangat anti Amerika. Karena Osama bin Laden itu sebetulnya keluarga kerajaan Saudi Arabia, tapi karena kekecewaan Osama bin Laden, karena kerajaan Saudi Arabia mengundang Amerika untuk datang tahun 90 membela negara Saudi Arabia dari ancaman Kuwait saat itu, ancaman Irak yang menyerang Kuwait saat itu, maka kemudian Saudi Arabia mengundang Amerika Serikat. Disinilah kemudian muncul permusuhan antara Osama bin Laden dengan kerajaan, sehingga kemudian Osama bin Laden juga tidak hanya benci pada kerajaan Saudi yang masih keluarganya, tapi juga dengan Amerika. Maka kalau kita dengar beberapa kasus seperti misalnya Imam Samudra menulis sebuah buku yang namanya Aku Melawan Teroris. Itu sebenarnya dalam beberapa hal dengan sekilas kita berpikir, maka kadang-kadang ada benarnya gitu kan, karena Osama bin Laden ini dianggap sebagai Amerika ini dianggap sebagai teroris oleh umat Islam karena sudah menyerang Irak, Afghanistan, Palestina, itu kan Amerika di belakangnya. Sehingga Imam Samudra mengatakan, siapa yang akan membalaskan tangisan bayi-bayi yang yatim di Palestina, di Irak, di Afghanistan, yang akan membalaskan janda-janda baru di Irak, di Palestina, gitu. Dalam sekilas kita mungkin akan mengiyakan hal seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir panjang, kalau orang Jawa itu sering mengatakan gini, ngono ya ngono ning aja ngono gitu. Itu ya begitu, tapi jangan seperti itu gitu. Karena ini pasti ada jalan yang lebih baik. Jamaah kaum muslimin yang kami hormati, melihat fenomena-fenomena yang ada seperti itu, apa kemudian kita bisa kemudian secara sepihak atau secara sekilas kita mengatakan, oh ini ada yang salah terhadap Islam. Apa yang salah dengan Islam? Mungkin juga bisa iya, bisa tidak. Kalau saya mengatakan iya, karena sebetulnya kalau kita melihat fenomena gerakan-gerakan Islam radikal yang ada, termasuk ya NII, JI yang ada di Indonesia akhir-akhir ini, sebetulnya itu sebagai sebuah akibat dari interpretasi agama yang pendek. Jadi Islam telah diterjemahkan secara sepotong-sepotong oleh umat Islam.
seperti seperti ini nggak jauh beda dengan seperti doktrin atau paham poligami itu. Poligami itu kan orang memahaminya gini. Ini contoh yang konkret, maksudnya jelas banget. Ini akan bisa dipahami secara menarik gitu kan. Mengapa Islam dipahami secara sepihak atau secara sepotong-sepotong. Banyak orang menggunakan ayat tentang poligami itu tiba-tiba langsung dipotong di fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna gitu kan. Langsung dipotong itu kan sebenarnya bukan awal ayat. Kalau kita melihat konteksnya, ayatnya bukan tiba-tiba nikahlah kamu, bukan. Tapi banyak orang menggunakan itu sebagai justifikasi. Ini kan ada di dalam ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2, 3, 4, kalau enggak 1 kan gitu. Padahal sebetulnya di dalam awal ayat itu ada ayat yang lain. Sudah, saya akan lupa ayatnya. Ada yang ingat mungkin? Ya. Di awal ayat surat An-Nisa ayat 3 itu ayatnya gini, jika kamu tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim itu gitu. Bisa bantu. Fa in kuntum alla ta'dilu fil yatama, fa in kuntum alla ta'dilu fil yatama fankihu, baru gitu kan gitu. Jadi konteksnya itu bukan konteks suruh nikah, suruh poligami, bukan. Tapi konteksnya adalah tentang yatim piatu. Wa in kuntum apa tadi Mas? Wa in khiftum, jika kamu khawatir Allah ta'dilu untuk tidak bisa berbuat adil fil yatama terhadap anak-anak yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa, maka nikahilah ibunya, kan gitu artinya. Nikahilah ibu dari anak-anak yatim tadi. Kan gitu konteksnya. Tapi orang tiba-tiba fankihu ma tabalakum minan nisa gitu kan. Ini yang salah. Ya, kasus yang sama. Jadi ayat itu ayat 4 ya, ayat 3 itu sebenarnya kan lanjutannya dari ayat kedua tentang pembahasannya tentang anak yatim. Nah, sebetulnya ini hal yang salah. Contoh konkret sebetulnya dalam memahami Islam itu sepihak. Tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia. Kalau bapak-bapak ibu yang pernah ke haji gitu, pernah haji ke Mekah gitu, itu saya pernah haji, saya ngajak istri gitu kan. Kemudian dia nanya, nanti zaujah, zaujah wahid yakfi, bilang gitu. Enggak, sunnah, isnan salasa. Wah, ini orang Arab ini ya. Jadi orang Arab sendiri memahami itu sebagai sunnah. Saya tidak akan memperdebatkan itu sebetulnya, tapi itu sebagai contoh konkret di mana pemahaman ayat yang sepotong cenderung kemudian bisa memberikan pemahaman yang kurang utuh terhadap sebetulnya Islam itu sendiri. Interpretasi agama itu bagi saya mungkin nanti yang ahli tafsirnya ya Ustaz siapa tadi? Nanti akan bisa menjelaskan lagi bahwa saya memahaminya kalau dari perspektif agama bisa jadi itu sebagai sebuah tahrif, sebagai sebuah pemahaman yang agak sedikit melenceng karena adanya pemaknaan yang sepotong-potong atau mungkin dikatakan sebagai distorsi dalam agama. Tapi bisa jadi juga tidak. Tadi saya mengatakan bisa ya, bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Karena agama itu dalam banyak kasus radikalisme agama atau Islam di Indonesia itu hanya sebagai sebuah trigger, sebagai pemicu saja. Karena sebenarnya problem yang lain sebenarnya juga dominan. Saya
Jadi kalau kita kembali pada tadi pemaknaan agama yang kurang, itu juga sebetulnya bisa banyak terjadi pada banyak level. Saya kebetulan saya alumni Pondok Muruki. Jadi saya cukup bukan dekat banget ya kenal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Dan saya sering kalau ada jurnalis dari luar negeri itu, saya yang sering diminta untuk nemenin datang ke sana. Masuk dari Australia itu Channel 9 itu juga saya yang nemenin ketemu Ustadz Abu gitu. Itu dalam banyak diskusi-diskusi sebetulnya tanpa bermaksud untuk merendahkan Ustadz Abu, tapi sebetulnya konsep syariat Islam yang disampaikan oleh Ustadz Abu ini sebetulnya masih mentah gitu. Ketika banyak sekali media-media termasuk saya juga nanya gitu kan, sebetulnya gimana Anda mau menerapkan konsep syariat Islam? Ya pokoknya syariat Islam. Jadi dia tidak bisa merinci dengan cukup logis tentang bagaimana sebetulnya syariat Islam itu akan diterapkan, atau bagaimana kalau kita tanya roadmap-nya itu sebetulnya gimana kan itu, langkah-langkahnya yang konkret itu seperti apa syariat Islam. Ini baik yang nanya media yang barat atau media atau orang Islam, jadi beliau terlihat masih cukup mentah menerjemahkan itu. Apakah syariat Islam hanya kemudian diterjemahkan sebagai syariat Islam itu pokoknya kalau ada pencuri potong tangan, apakah itu yang namanya syariat Islam? Kan sebetulnya tidak sesederhana itu. Maka dalam konteks ini saya cenderung melihat gejala-gejala Islam radikal Indonesia itu sebagai, kalau Islam kemudian hanya sebagai trigger saja. Soalnya the root of the problemnya itu sebetulnya adalah sebetulnya apa ya, saya bahasakan dalam teori namanya itu relative deprivation theory gitu kan. Kecemburuan. Iya, kecemburuan sosial, ketidakadilan sosial ini yang sebetulnya yang menjadi penyebab utamanya, yang utama di situ. Karena ketika ada teori yang mengatakan radikalisme agama itu karena disebabkan oleh kebodohan. Oh tidak, karena sebetulnya kalangan akademisi itu yang terlibat banyak sekali dalam gerakan-gerakan itu. Banyak sekali. Jadi orang bahan justru yang terlibat di dalam gerakan-gerakan Islam seperti itu adalah orang-orang yang pintar. Justru yang tahu bagaimana harus berbuat. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu dia calon dokter, sekolah di sekolah kedokteran pribumi di Surabaya, yang mengebom di mana di Inggris itu 4 orang terlibat di pemboman bandara di Inggris itu dokter gitu. Jadi akhir-akhir ini yang terlibat dalam gerakan-gerakan NII yang muncul akhir-akhir ini itu juga orang-orang kalangan akademisi, orang-orang kampus. Jadi sebetulnya berpendidikan atau tidak, sebetulnya ini agak bukan masalah berpendidikan atau tidak. Bisa jadi orang-orang yang tidak pendidikan itu mudah diprovokasi, bisa jadi. Itu di satu sisi, tapi orang pintar yang diprovokasi itu mudah juga bisa.
Karena justru orang pintar ini sudah tahu banyak informasi, tinggal nyentil aspek keadilannya Islam, kemudian dianggap dijadikan kayak pemicunya, bisa. Kalau mungkin kita memahami bom Bali tahun 2001, bom Australia 2004, Marriott 2009 misalnya, itu mungkin masih agak mudah. Walaupun sebetulnya target utama itu orang-orang Amerika. Amrozi itu pernah mengatakan, saya sebetulnya agak sedikit menyesal. Kenapa? Kok yang mati mayoritas orang Australia. Maksud saya itu orang Amerika gitu kan. Dia nggak tahu ini bulenya bule Amerika atau bule Australia, kan nggak tahu. Maksudnya adalah Amerika. Nah, hegemoni Amerika ini kan yang menjadi pemicu. Hegemoni Amerika ini yang jadi pemicu sebetulnya. Waktu terjadi bom Amerika 1 September 2001 ya, 2001. Oh iya, 11 September 2001. Itu sebetulnya dalam hati saya juga agak senang itu. Dalam hati kecil saya ada aspek senangnya gitu loh. Bukan senang semuanya. Amerika biar tahu diri kan gitu kan. Tapi juga kalau dari sisi aspek kemanusiaannya, ini orang-orang yang tidak berdosa juga salah. Dan perasaan itu justru muncul di kalangan akademisi. Saya tidak sedikit bertemu dengan beberapa kalangan akademisi, termasuk dosen tuh, dia bencinya sama Amerika itu nggak ketulungan gitu kan. Pokoknya setiap orang Amerika bule gitu, pokoknya ini musuh Islam gitu. Setiap orang bule, padahal tidak semua bule juga benci Islam. Nah, bule Islam banyak. Ini jadi problem utamanya soalnya hegemoni tadi. Kalau di level internasional, hegemoni Amerika yang sangat hegemonik ini menimbulkan, maka Imam Samudra mengatakan, atau kelompok-kelompok Islam garis keras itu mengatakan, siapa yang real teroris itu kan? Ya Amerika itu sebenarnya real teroris kata mereka, karena dia sudah dengan enaknya membombardir Irak dengan alasan punya senjata pemusnah massal. Akhirnya terbukti nggak terbukti juga nggak capek-capek hengkang dan minta maaf, nggak. Ya terusin aja kan gitu. Justifikasinya sebetulnya nggak ada. Palestina, Afghanistan kan. Kalau kemudian, tapi akhir-akhir ini tahun 2011 ini kan muncul bomnya itu tidak hanya yang ada simbol-simbol Amerika. Polisi dibom gitu kan. Ini kan menimbulkan, ini harus ada analisa baru nih. Kalau polisi gitu kan. Polisi di masjid lagi. Ini kan sulit kita menganalisanya. Kalau yang tadi bule di Bali, bom Australia, bom Marriott, ini kan mungkin masih ini anti Amerika, masih jelas. Islam sebagai pemicu saja sebetulnya. Tapi kalau masjid dibom, gimana kita ini orang Islam membunuh orang Islam, mau membunuh orang Islam. Ini lebih sulit lagi menganalisanya. Maka kemudian ini masih bisa kalau dalam perspektif gerakan Islam radikal, mereka punya konsep yang namanya
Darul Harb atau Darul Islam. Maka di dalam apa yang gerakan-gerakan yang terakhir ini orang hijrah harus bayar 500.000 yang mungkin Bapak Ibu baca di media itu ada hanya satu dari sekian banyak sempalannya NI Kartosuwiryo yang rata-rata walaupun tidak semua itu punya konsep bahwa Islam itu dibagi menjadi dua periode atau dua bagian. Kalau nggak Darul Islam ya Darul Harb. Jadi Indonesia itu negara Islam bukan. Kalau bukan negara Islam berarti ini Darul Harb. Indonesia ini kalau nggak Islam maka ini dianggap sebagai Darul Harb. Itu adalah wilayah perang, the state of war gitu kan. Kondisi perang, status perang jadi ada kan gitu. Maka mereka boleh merampas siapa saja. Harta ibunya, bapaknya itu juga bisa dirampas. Kalau sedang jadi bendahara takmir masjid, itu boleh juga dirampas. Bendahara TPA boleh juga dirampas. Karena itu dianggap, orang lain itu dianggap sebagai tauhid. Walaupun dia orang Islam. Tapi orang Islam itu mereka menganggap sebagai laisa minna, bukan kelompok mereka. Jadi yang Islam ya hanya kelompok mereka sendiri. Selain itu mereka anggap tidak Islam. Itu logika yang mereka bangun. Sehingga polisi yang sedang akan sholat itu juga dianggap sebagai bagian dari bukan mereka. Karena polisi dalam beberapa hal ini mendukung pemerintah banyak berbuat tidak adil. Ini yang kemudian mereka berusaha bangun. Saya kembali pada permasalahan utama. Kemudian apa yang menjadikan alasan utama adanya radikalisme agama. Maka tadi saya mengatakan ketidakadilan sosial ini sebenarnya yang lebih signifikan. Maaf ya Mas Tengku siapa? Zulfikar. Misalnya saya nyebut Irwandi Yusuf. Ya. Irwandi Yusuf ini gubernur Aceh. Dalam sejarahnya, semoga saya tidak salah, kalau salah tolong dibilang. Irwandi Yusuf itu juga terlibat di dalam GAM. Tapi karena dia sudah masuk di dalam lingkaran orang-orang yang menerima bagian kesejahteraan, maka idealismenya sudah nggak ada gitu. Sebetulnya bisa jadi kasus-kasus GAM atau kasus-kasus yang lain yang ada di Indonesia, entah radikalisme agama atau tidak, sebetulnya ujung-ujungnya adalah sebetulnya keadilan sosial. Di Aceh misalnya kasus Exxon itu juga menjadi pemicu utama. Atau di tempat-tempat yang lain, soalnya ekonomi, maka teori kelasnya Karl Marx ini menjadi bisa digunakan sebagai analisis bahwa mereka sebenarnya perjuangan kelas. Agama kemudian sebagai pemicunya, karena agama memberikan legitimasi terhadap gerakan untuk kekerasan. Kadang-kadang kita itu kalau di Indonesia kan berita-berita di TV itu kan sering sekali yang membuat kita tuh mangkel. Ya, perasaan mangkel yang muncul inilah yang kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam itu, ini diprovokasi gitu kan. Mangkel-mangkel seperti apa? Ya mangkel-mangkel misalnya anggota DPR mau bikin gedung baru harganya 1,3 triliun gitu kan. Walaupun kemudian akhir-akhir diturunkan menjadi 800 miliar.
Ini kan menimbulkan kecemburuan, di mana masih banyak orang yang kelaparan tapi mereka mau bermewah-mewah. Yang baru 2 hari terakhir ini pulsa anggota DPR berapa? 14 juta per bulan. Pulsa anggota DPR itu 14 juta per bulan. Ini apa enggak? Mau dihitung telepon 24 jam sehari gini aja terus gitu. Itu enggak habis 14 juta. Masih kecil. Kecuali HP-nya 2 atau 3 gitu ya. Interlokal terus Pak. Oh, interlokal terus apa? Mungkin konstituennya di luar negeri ya, Ya, di Australia ya. Ya kasus yang anggota DPR kunjungan ke Australia itu kan orang juga mantau kan. Jadi kan orang itu tidak hanya orang-orang yang uneducated yang manggal, orang yang educated lebih tahu lagi ketidakadilan itu. Jadi problemnya itu sebenarnya lebih pada, jadi kalau anggota DPR ke Australia untuk studi banding penanganan orang miskin gitu kan, maka soalnya gampang soalnya, yang anggaran itu untuk aja bikin panti asuhan yang apa di mana-mana, soalnya penanganan gelandangan itu ya dengan model panti-panti seperti itu. Memang bukan itu yang dicari, yang cari itu tekniknya kok. Saya bulan lalu ketemu dengan wakil duta besar Rusia. Bulan Januari lalu itu anggota DPR ini berkunjung ke Rusia, mau studi banding perikanan. Kemudian dikatakan kalau mau studi banding perikanan itu bukan di Moskow Pak, tapi di sana di ujung di Vladivostok, 9 jam dari Moskow. Ya, tapi di sana dingin. Di sana dingin ya, karena Januari musim dingin kok. Musim dingin harus dibanding apa? Perikanan. Kita maunya yang di Moskow. Nah, itu piknik namanya kalau di Moskow gitu. Ya model-model seperti ini yang tidak didengar oleh orang-orang bawah. Ini orang-orang yang melek teknologi yang tahu, yang melek teknologi juga mantau gitu kan. Kalau yang orang-orang bawah itu kan yang mereka dengar tiap hari di TV gitu. Jadi sebenarnya apa kesamaan antara orang yang kalangan bawah dengan orang yang educated dalam hal radikalisme agama, dalam hal tadi kesenjangan sosial, mangkel, deprivasi gitu kan. Itu yang kemudian ini pintar diolah oleh orang-orang. Wah, ini orang-orang yang sudah ada sedikit saja rasa anti pemerintah, ini bisa diolah. Entah gimana caranya bisa ditumbuhkan. Ini yang terjadi. Maka kalau hal-hal seperti itu bisa kita reduksi, itu akan jauh lebih bagus. Harusnya kalau kita kembali pada Islam, maka harusnya adalah Islam itu terlepas dari mungkin perdebatan konsep, entah itu syariat Islam atau daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah misalnya, tapi ini kan lebih pada formalitas agama. Menurut saya formalisme Islam itu mungkin dalam beberapa hal penting, tapi yang jauh lebih penting adalah esensi dari Islam. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ini harus kita buktikan. Islam itu tidak hanya ngurusi urusan ibadah saja, ibadah mahdhah, tapi ibadah sosialnya juga penting. Nah, kalau itu semua bisa kita lakukan secara sinergis, banyak pihak yang terlibat, maka keadilan sosial itu akan terbentuk, dan kemudian juga gerakan-gerakan Islam radikal itu akan bisa tereduksi. Dengan begitu kita akan lebih concern
lebih concern pada aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, bagaimana menjadikan masyarakat itu lebih baik gitu kan. Mungkin Bapak yang sudah lama tinggal di sini atau yang baru sebentar mungkin juga bisa memahami Australia ini sebetulnya kayak apa sih? Atau negara-negara di Eropa sana itu loh. Ya mungkin dari sisi banyak hal lebih ekstrim dinginnya, mungkin tanahnya hanya bisa ditanami sekali saja tahun. Indonesia ini kan kaya dalam banyak hal, tapi kok rakyatnya nggak makmur. Ini salahnya di mana gitu kan? Salahnya di salah urus itu. Negara ini sudah salah urus. Ini harus kita, mungkin beberapa di antara kita yang memang berpendidikan, mari kita suarakan suara-suara seperti itu ke bawah. Itu juga harus kita tanamkan bagaimana mengaktualkan Islam tidak hanya urusan yang mahdhah, yang ibadah, tapi aspek-aspek sosial itu harus dikedepankan. Pandangan anak-anak miskin, pendidikan dan sebagainya, kesehatan itu juga harus diutamakan. Tapi di level atas itu juga harus kita memberikan pencerahan bagi para politisi supaya bagaimana mereka ini tidak menumbuhkan rasa kecemburuan sosial yang berlebih, sehingga inilah akan muncul gerakan-gerakan yang seperti itu. Terakhir saya menyetir sebuah ayat yang saya yakin sekali semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan Islam. Wa ra'aitan nasa, dan Anda akan melihat semuanya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang itu akan masuk Islam secara afwaja, secara berbondong-bondong. Jadi soalnya dakwah Islam itu dengan dakwah yang santun itu akan jauh lebih produktif daripada dengan bom. Coba kalau dengan bom, orang akan semakin ada saja orang yang semakin tidak suka dengan Islam. Karena justru akan menimbulkan stigma di dalam Islam. Tapi kalau kemudian Islam ini kita wujudkan dalam bentuk Islam yang santun, maka kasusnya seperti yang terjadi ketika Rasulullah datang dari Madinah mau ke Makkah, Fathu Makkah itu dengan 10.000 pasukan. Itu di Makkah itu nggak ada pertumpahan darah sama sekali. Dan ketika itulah orang membuktikan bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu santun, Islam itu ramah tamah. Dulu Islam yang sudah kita siksa, mereka tidak balas dendam. Maka ketika melihat Islam yang santun seperti itulah, kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak tahu ada diskusi atau tidak. Seandainya ada, saya pun akan tetap senang. Kalau ada khilaf, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan. Nanti diskusi setelah semua pembicara selesai di sesi terakhir. Jadi siapa Pak Yahya atau Pak Saifuddin? Terserah. Pamitan, silakan Pak Saifuddin pamitan. Baru datang oleh pamitan ini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali berbahagia sekali pada pagi hari ini saya diberi kesempatan terakhir. Saya disuruh berpamit. Rencana nanti tanggal 19 sudah beli tiket mau kembali ke Indonesia.
untuk fieldwork. Jadi kata ustaz saya minta izinlah sama jamaah, minta maaf dan segalanya. Mungkin ya kita banyak bersalah kan sebagai manusia yang lupa. Tapi saya kira ada waktu 15 menit. Kalau minta maaf 2 menit dah selesai Pak ya. Sedikit bahan. Saya ada menulis bahan juga sedikit. Barangkali hanya sebagai diskusi saja. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Wildan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Barangkali ada waktu saya sisa sekitar 10 menit, 15 menit, 3 menit lagi. Sedikit berkaitan dengan dakwah dan keadaan umat Islam hari ini. Kita maklumi dengan terjadinya konflik sosial atau apa terjadi dengan kecemburuan sosial, inferior kompleks kita, keadaan kita umat Islam hari ini semakin terpojok. Maka reaksi yang timbul bermacam-macam. Salah satu reaksinya radikalisme, seperti dijelaskan oleh ustaz kita yang tadi. Saya sedikit melihat, memetakan bagaimana keadaan Islam, ajaran Islam, lalu nanti bagaimana reaksi emosional umat Islam, yang pada akhirnya ada salah satu reaksi yang radikal. Kalau kita kembali kepada Islam, saya beberapa kali kita sudah coba kaji bersama. Kalau Islam ini ada yang namanya atau dibagi secara keadaan alam. Kita lihat ajaran Islam yang berkaitan dengan ketuhanan yang sifatnya teks sebagai justifikasi, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang akidah, tentang ibadah, tentang hal-hal yang sudah disepakati dalam agama, itu teks Al-Quran dan Hadis. Kemudian ajaran Islam ada yang berkaitan dengan manusia atau masalah kemanusiaan, itu ditangani oleh teks dan sebagian dengan realitas yang ada. Dan pada bagian yang terakhir, yaitu ajaran Islam yang berkaitan dengan penanganan masalah alam, nature, tentang langit, naik ke langit, masuk ke dalam bumi, masuk bawah laut, atau mengolah alam, itu berkaitan dengan tabi'iyat dalam teks agama dikatakan, itu diserahkan kepada manusia seutuhnya selama menggunakan alam tidak mengganggu azas-azas tujuan utama agama Islam. Jadi ada 3 hal yang telah dicoba berikan treatment khusus dalam agama. Masalah ketuhanan, jangan coba kita istihad, kembali kepada teks. Masalah kemanusiaan, diberikan rambu-rambu yang tidak begitu banyak, lalu sisanya suruh kita istihad bersama. Nah, masalah alam disuruhkan seluruhnya pada kita untuk berpikir. Bahkan ayat Quran paling banyak mengenai masalah alam, masalah buah tin, masalah buah zaitun, wasyamsi demi matahari, cahaya matahari, itu disuruh kita menggunakan alam untuk mensejahterakan manusia dan pada akhirnya untuk memperkuat iman kita. Lalu bagaimana kaitan dengan strategi kita melaksanakan agama Islam? Jadi ketika berkaitan dengan ketuhanan, ibadah, ini bagian aspeknya akidah. Kelompok orang-orang berbeda pada tahap ini dikatakan dengan firqah. Bagian yang kemanusiaan umumnya, dan ada sedikit ibadah di situ, itu umumnya fiqih dinamakan, dan ada namanya mazhab. Dan pada akhir yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang ada dalam akidah, yang ada dalam fiqih ini kepada umat yang lain, baik internal umat Islam ataupun eksternal yang bukan umat Islam. Namanya dakwah. Dan fikih dakwah ini, bagaimana kita melakukan strategi menyampaikan ajaran ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Cara pertama yang dipintakan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran ini bentuk dakwah adalah bil hikmah, dan menggunakan kematangan emosional dan kematangan logika.
Jadi hikmah itu tingkat kebijaksanaan yang paling tinggi dalam Islam. Dan kita harus menyampaikan ajaran ini bersama umat Islam dan non-Islam dengan bil hikmah. Dan yang kedua, apa bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Mau'izah itu pesan-pesan dan contoh teladan. Jadi cara dakwah pertama bil hikmah, kedua dengan pesan-pesan yang baik dan contoh teladan, dan yang terakhir apa namanya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dialog. Jadi di sini nampak sisi radikalisme tadi, yaitu tidak ada dalam teks yang membolehkan itu. Itu dari kemudian apa lagi? Karena memerintah dakwah ini, walaupun sejauh ulama mengatakan tidak pada seluruh umat Islam, Nabi sendiri mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan pesan ajaran agama ini walaupun satu ayat. Itu kesehatan wajib bagi setiap kita. Nah, sekarang kita ingin berdakwah. Karena itu adalah bagian kewajiban kita. Bagaimana caranya? Karena ini menyampaikan iman, jadi kemudian menyampaikan tentang hubungan manusia dengan Islam, pesan Islam disampaikan bagaimana? Ayat-ayat mengatakan, Allah menjelaskan bagaimana Nabi mengatakan, Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini jalan saya. Itu dakwah itulah jalan seluruh Nabi. Nabi itu tugasnya berdakwah. Qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allah ala basiratin ana. Jadi berdakwahlah kepada Allah dengan cara saya, ada basiratin ana. Wa man ittaba'ani, dan berdakwahlah pada Allah dengan cara saya, cara Nabi ini Nabi Muhammad. Wa man ittaba'ani, dan cara-cara orang-orang yang mengikuti saya, sahabat-sahabat. Dari sini jelas patron kita melakukan dakwah cara Rasulullah dan sahabat-sahabat. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Itu ayat. Sekarang kita coba perpanjang lagi. Bagaimana sih Rasulullah mendakwah kita? Bagaimana Rasulullah itu dalam waktu 32 tahun seluruh orang Makkah masuk Islam. Seluruh orang Arab menjadi orang Islam. Relatif singkat. Dan menurut catatan sejarah itu Nabi yang paling hebat dalam berdakwah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh beribu tahun cuma 10 orang berikut. Sehingga Nabi Nuh itu menangis. Ada Nabi Nuh berdakwah terus juga sedikit yang ikut, sehingga Nabi Nuh menangis, lalu mereka turun mengutuk sehingga membalik dunia, sehingga di Sudan itu di Yordan itu ada laut mati namanya. Laut yang isi laut itu, pinggiran laut itu seperti kerak bumi. Sejarah dulu dibalikkan, bawah ke atas, atas ke bawah. Tapi kenapa Nabi Muhammad berhasil cara berdakwah? Dan hanya dalam sekejap masa 4 khilafah Rasyidin, seluruh umat Islam itu sudah masuk, bahkan salah satu sumber sejarah saatnya sudah masuk para sahabat untuk menyerahkan Islam dan masuk ke saudara semuanya. Itu luar biasa hebatnya dakwah. Kemudian kalau kita lihat ayat Quran menjelaskan bagaimana Nabi berdakwah. Saya ada beberapa ayat di sini, cuma saya akan sebutkan satu ayat surat surat Al-Fath. Bunyinya, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi izni wa sirajan munira. Ada 5 tahap yang Rasulullah lakukan dalam berdakwah. Tahap pertama namanya syahidan. Tahap kedua namanya mubasysyiran. Tahap ketiga namanya nadhira. Tahap keempat apa namanya? Wada'iyan. Dan terakhir wasirajan munira. Tahap pertama syahidan. Syahidan itu dia melihat, saksi kan. Yang kedua mubasyiran, mengatakan berita-berita gembira. Yang ketiga naziran, memberi warning keadaan-keadaan yang tidak baik. Yang ketiga dayan, panggil sini. Ini bahasan inteleknya. Yang terakhir wasirajan munira. Sirajan munira itu lampu cahaya, memberi contoh teladan. Cara pertama Rasulullah tidak langsung ayo masuk Islam, tidak, syahidan. Lihat dulu apa kebutuhan mereka. Lihat dulu kondisi apa yang mereka merasa kurang. Lihat dulu di mana gap yang bisa kita masuk. Itu syahidan. Cara berdakwah. Jangan ambil bom-bom. Itu bukan dakwah. Itu mencari musuh. Itu cara dakwahnya ayat Quran, Pak, menjelaskan bagaimana tahap-tahap Rasulullah. Tadi kan qul hadhihi sabili,
Katakanlah ini cara dakwah itu Rasulullah berdakwah. Bagaimana caranya? Anda basiratin Anda harus cara saya. Lalu pada cara Rasulullah dikatakan ada 5 tahap. Pertama, syahidan. Tidak boleh melakukan dakwah sebelum melakukan syahidan. Tidak boleh melakukan dakwah sebelum mengerti siapa kita dakwah. Bagaimana kita berjalan pada mereka. Yang kedua, setelah kita tahu apa kekurangan mereka, apa yang mereka butuhkan, lalu cara kedua, berikan mubasyiran, berikan kabar gembira. Penuhi kebutuhan mereka itu. Kalau masyarakat Indonesia yang daerah Irian Jaya, mereka masih telanjang, jangan bilang itu bismillah situ. Nggak usah bilang la ilaha illallah situ. Bawa pakaian, tutup dulu itu. Kalau dulu waktu tsunami di Aceh, itu kan orang lagi telanjang, lagi nggak ada pakaian, lagi miskin, lagi jiwanya lagi terancam, terus kehilangan, terus orang juga lapar. Jangan kita sampai sana, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah itu nggak kenyang orang Al-Fatihah, nggak menutup badan orang, dan tidak itu. Ke sana itu bawa bantuan duit. Saya waktu itu juga produktif dakwah, lalu berdakwah kepada orang-orang tsunami. Apa kata mereka? Kajak awal gede, pulang sana, nggak usah berdakwah sini. Kami lapar. Jadi cara yang hikmah itu berdakwah, melihat keadaan. Ini cara hikmah yang perlu lakukan. Kalau kita tidak mengetahui lapangan kita berdakwah, jangan berdakwah. Ini bahasa itu bukan jangan berdakwah, mesti berdakwah. Cara yang kedua, mubasyiran, berikan penuhi kebutuhan mereka. Berita gembira. Yang ketiga, jika mereka tidak mau mengikuti, baru naziran. Berikan, kalau kamu tidak mengikuti, maka risikonya ini. Konsekuensi negatif. Dimulai dengan positif, berikan berita yang bagus, baru diakhiri dengan negatif. Kalau tidak, ini. Kalau tidak, ini. Setelah mereka cukup pengetahuan tentang positif dan negatifnya, baru dipanggil, ayo masuk yang positif. Baru ada dakwah pada tahap ketiga. Dan jika mereka tidak mau, jangan marah-marah dengan pakai kekerasan, tidak ada. Tunjukkan perilaku. Tunjukkan, makanya wasira jam munira. Tunjukkan, ini akibat orang-orang yang baik. Ini kita umat Islam punya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman, ajaran kita. Tapi kalau kita pergi ke umat Islam, paling kotor. Bagaimana kita berdakwah? Dalam Islam, ilmu pengetahuan posisinya pertama. Orang Islam tempat orang paling bodoh. Bagaimana kita berdakwah? Ini juga masalah kita. Saya kira itu hanya konsep bagaimana cara berdakwah. Kemudian melanjutkan bagaimana Rasulullah berpraktek itu. Salah satu contohnya, kalau kita lihat sejarah dakwah paling sukses bukan paling sukses, paling mengesankan menurut saya untuk masuk Islam di seluruh dunia ini adalah di Nusantara kita, di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan itu masuk dari pintu Aceh. Ternyata kalau kita baca buku Idharul Haq karangan Syekh Makarani yang ditulis dalam buku Ali Hashimi, bagaimana para sahabat datang kepada masyarakat pertama yang masuk Islam di Asia Tenggara, di masyarakat pasir. Dalam buku Idharul Haq itu ditulis oleh Syekh Makarani, umat sekelompok sahabat yang berdakwah berangkat dari Teluk Kamje namanya. Saya tidak tahu pokoknya daerah pertama dari Arab, lalu berhenti di India. Dari India baru berangkat ke Aceh. Sebanyak 100 orang. Nah, orang yang berangkat itu, pendai itu dipimpin oleh seorang yang mursyid, kalau mungkin dalam istilah tabligh bilang mursyid. Jadi sudah mendapat langsung representatif atau kekuasaan atau semacam wewenang diberikan oleh masyarakat yang di sana, mungkin oleh khalifah buku itu di Madinah begitu ya. Usaha Islam kan pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika berangkat ke Aceh, ke pasir itu, ternyata mereka tidak berdakwah dengan membawa ayat-ayat dan hadis. Itu yang mengesankan. Jadi menurut buku Ali Hashimi itu dalam buku Idharul Haq, dia katakan yang ada dalam kapal khalifah itu, kapal khalifah namanya, itu adalah orang-orang yang punya keahlian skill dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang termaju pada saat itu. Ada yang skill bidang pertanian, ada yang skill bidang tata negara, ada yang skill bidang
bidang-bidang pengrajinan kampung, ada yang skill bidang berbagai skill, dan ada skill yang dalam bidang pertanian, dalam bidang dagang. Lalu mereka datang pertama ke pasar itu, mengobservasi masyarakat, mensyahidat masyarakat, melihat bidang-bidang apa yang dibutuhkan. Lalu mereka berdakwah, setiap orang-orang yang ahli yang butuh dagangan mereka untuk dimajukan, ini ahli-ahli dagang datang pada mereka, mengajarkan cara berdagang yang baik, yang sukses. Sehingga orang ini sukses dalam berdagang. Dalam bidang pemerintah, orang-orang dalam 100 orang tadi yang ahli bidang pemerintahan mendekati kerajaan. Lalu mengajarkan kepada pemimpin yang sukses. Dalam bidang militer, didekati oleh orang ahli militer. Dalam bidang pertanian, didekati oleh orang pertanian. Sehingga ketika masyarakat setempat di pasir, di kampung Pak Jajade itu, di kampung Pak Ajol tempatnya, pasir itu kampung Pak Ajol memang di Payang Ligo. Jadi ketika masyarakat setempat itu sudah berhasil maju dengan dagangnya akibat orang-orang Islam ini, sudah merasa sukses dengan pertaniannya, dulu mungkin cabai-cabai segini besar, sekarang segini besar cabai ya, atau buah, dulu buah kentang segini besar, datang orang Islam memberi ilmu pengetahuan baru, buah kentang sebesar ini buahnya, ya kan? Jadi Allah sudah merasa ada berita yang gembira, mubasyiran. Yang dulu bidang dagang gagal, sekarang banyak untung terus. Baru da'yan, baru mereka berikan berita agama Islam. Sehingga tanpa butuh kekerasan, Islam masuk di Asia Tenggara. Itu konsep yang ditulis oleh Al-Makaradi, dan Islam tersebar di Indonesia. Maka saya katakan dari sini bahwa tidak ada ruang kita melakukan kekerasan. Karena tidak ada ayat menjelaskan hikmah, tadi contoh tadi, kemudian mau'izatul hasanah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita lihat, kalau berdakwah Islam pada non-Islam, itu lebih banyak menggunakan hikmah. Berdakwah Islam pada internal Islam, orang-orang yang masuk Islam sudah mulai maksiat semua, baru pakai cara yang kedua dan yang ketiga, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga ada ayat lain, hadis lain berkata, man ra'a minkum munkar fayughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati' fayughayyiru apalagi bilisanihi. Fa in lam yastati' fayughayyiru apa? Ada ketiga. Wa huwa adhaful iman. Jadi ada tahapan-tahapan. Nanti penafsirannya kalau biyadihi puasa, itu sudah internal ya, sudah internal Islam ini. Tidak untuk eksternal, internal Islam, berpuasa, yadihi, lisani. Ini kalau di tempat saya di MPU, lisani katanya ulama yang sekarang. Tapi saya kurang setuju, semua itu. Dan yang kayak waktu sudah habis nih. Dan yang terakhir apa namanya? Biqalbihi. Qalbihi itu orang-orang yang awam tertindas. Meskipun hadis ini dipergunakan oleh sebagian kelompok yang bisa dikatakan radikal untuk menjustifikasi gerakan mereka untuk melakukan semacam ada gerakan dulu di Aceh juga, bagaimana syariat Islam di Aceh berhasil, lalu orang-orang semacam satu beberapa daya bangun ke jalan melakukan razia. Atas dasar hadis ini, nanti kalau jilbab orang cewek tidak pakai jilbab, wah dikasih jilbab, setelah dengan proses kekerasan nggak dipukul, mungkin kekerasan lisan. Atau kalau pakai celana di grafiti atau semprot itu kan. Terus ada warung-warung yang agak sedikit menggunakan menawarkan jasa-jasa orang berpacaran, langsung orang itu digerebek lalu orangnya dipukul. Hadis-hadis itu dipakai. Sebenarnya eksternal itu sudah dibagi. Kalau secara eksternal bagi penguasa yadihi, orang-orang yang jadi sesuai dengan skill, tetap dengan skill. Yadon itu skill untuk penguasa. Lisan itu skill untuk kita orang intelektual, ulama, maupun orang-orang yang menulis, jurnalis. Dan wahwa adhaful iman kalbun itu adalah untuk orang-orang yang sosial. Jadi bagi masyarakat kebanyakan dalam berdakwah melakukan hukum sosial. Bagi orang terus maksiat, tidak mau dia taat, lakukan hukum sosial dengan biqalbihi. Jadi kita lakukan dia inklusivitas dengan masyarakat umum, tapi bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan lisan, tapi dengan hukum sosial.
Saya kira itu dari saya untuk menjelaskan bagaimana Islam menjelaskan yang sebenarnya, dan saya kira yang terjadi di Indonesia kita sayangkan. Mari kita waspadai, gunakan hikmah, mau'izah hasanah, dan dialog. Jangan pernah menggunakan kekerasan. Dan itu ajaran Islam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan paling penting mohonkan saya dimaafkan. Saya ingin kembali, semoga panjang umur, sukses di lapangan mengumpulkan data, dan alhamdulillah semoga bisa melepaskan rindu sama istri saudara. Sudah lama berpisah. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, teman-teman, dan ibu-ibu semua yang telah mengajarkan saya untuk berbicara dan mengajarkan saya untuk menghormati ilmu yang diberikan oleh Allah sedikitnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another 50 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwatal iman azakumullah, pengantar ayat 127 dari tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak akan baca tafsir Ibnu Katsir untuk pagi hari ini karena waktunya tidak cukup. Jadi saya hanya kasih pengantar saja yang sebagian besar saya ambil dari khawatir Syekh Mutawalli Sa'rawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata seorang tabi'in Wahab bin Munabbih, al-ilmu khalilul mu'min. Ilmu itu kekasihnya orang mukmin. Kalau kita ngaku orang mukmin tidak cinta sama ilmu, ya bukan orang mukmin. Wong katanya definisinya seorang tabi'in yang bernama bin Munabbih, al-ilmu khalilul mu'min. Ya, kekasihnya orang mukmin. Kosa orang mukmin. Karena tadi bicara dengan jihad, saya jadi teringat salah seorang wanita yang sangat memukau, keluar lagi pokoknya. Namanya Khonsa. Dia punya anak 4 orang laki-laki yang semuanya ini ingin pergi berjihad. Kenapa saya cerita ini? Karena nanti ini berkaitan dengan makna muslim yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat yang akan kita kaji. 4 orang anaknya ini saling berebutan untuk berangkat perang. Kata kakaknya, saya aja yang berangkat, adiknya enggak, saya aja berangkat. Ibunya minta izin, karena perang dalam Islam itu harus minta izin sama orang tuanya, diizinkan. Karena Nabi juga tidak menyarankan orang untuk berpergian berjihad kalau masih ada orang tua yang harus di taking care, di look after, dan seterusnya. Sehingga cerita, karena keempat-empatnya ini sama-sama berkeinginan kuat untuk berangkat di jihad, ada kata-kata menarik yang ingin saya sharing. Apa katanya Khonsa? Hubaila ma'raka al-Qadisiyah. Ini perang Qadisiyah, ya, sebelum menjelang akan dilaksanakan perang Qadisiyah. Kata ibunya Khonsa, ya bunayya, wahai anakku, kata dia, innakum aslamtum wa hajartum mukhtarin. Kamu itu masuk Islam, kamu itu hijrah, semuanya kamu lakukan dengan sukarela, kata dia. Wallah alladzi la ilaha illa ghairuh, innakum labanu rajulin wahid kama annakum banu imra'atin wahidah. Sungguh tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kamu itu anak dari seorang laki-laki, dan kamu juga anak sebagaimana anak dari seorang perempuan yang satu, kata dia. Ma khantu abakum, sungguh aku tidak akan berkhianat kepada bapakmu, karena bapaknya sudah meninggal, ya. Wala fadhahtu khalakum, dan aku tidak akan memberikan rasa malu kepada pamanmu. Wala hajantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum, dan aku tidak akan mencoreng muka keluarga kita atau mencoreng muka keturunan kita sebagai orang yang tidak berani, dan seterusnya. Wa qad ta'lamuna ma 'addallaha lil muslimina min ats-tsawab al-jazil fi harbil kafirin, kata dia, dan kamu pasti tahu apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang muslim yang janjikan pahala yang sangat besar dari Allah kalau dia memerangi orang-orang kafir. Wa'lamu anna ad-darul baqiyah khairun min ad-daril faniyah, dan kamu juga tahu bahwa dunia ini tempat di mana segalanya akan berakhir, darul faniyah,
lebih baik, lebih jelek. Sesungguhnya akhirat itu darul baqiyah, ya, di tempat yang kekal itu lebih baik dari tempat yang akan hancur ini. Fa idza asbahtum ghadan insyaallah salimin faghdu ila qitali aduwikum. Insyaallah pagi nanti, kata ibunya, kalau kalian dalam keadaan sehat, berangkatlah memerangi musuh-musuh Islam, mustabsirina wabillahi ala a'da'i mustabsirin, dan bersabarlah di dalam peperangan itu, dan insya Allah Allah yang akan menolong mengatasi musuh-musuh Islam. Terdengar berita 4 anaknya ini meninggal dunia semuanya, syahid di jalan Allah. Lihat responnya Khonsa yang sangat terkenal ini, sangat terkenal. Apa kata Khonsa? Ini kata-kata yang keluar pertama kali. Kenapa? Karena derajat ruhaniyah atau kesabaran seseorang itu bukan ketika setelah mengalami penderitaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Semua orang akan bisa relief from the pain. Ya, ketika ada seseorang yang meninggal suaminya, Rasul menasihati dia agar bersabar. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah, dia bilang enak aja kamu bilang sabar-sabar. Gitu. Dan Rasul tidak meneruskan bilangin lagi, Rasul tinggal. Setelah itu sahabat bilang, kamu celaka kamu. Tadi itu Rasulullah SAW menasihati kamu agar bersabar. Karena dia tahu Rasulullah, dia datangi Rasulullah dan minta maaf. Ya Rasul, saya enggak boten ngertos loh ya Rasul, kira-kira gitu. Saya enggak tahu ya Rasulullah, sungguh saya bersabar ya Rasul atas kematian suami saya. Apa kata Rasulullah? Inna sabra fis sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah, orang yang benar-benar sabar adalah ketika terjadi satu kejadian musibah, orang itu langsung sabar. Kalau setelah sebulan sabar, ya anyone can do it. Ya, you're not really patient kalau kayak begitu itu. Tapi kalau misalnya dalam masa pertama, dan ini Khonsa, kelebihan Khonsa. Lihat kata-kata Khonsa ketika dikabari 4 orang anaknya meninggal dunia. Kata Khonsa, Alhamdulillah. Ini kayak Kiai Alhamdulillah yang di Demak kemarin. Ya. Jadi kata-kata yang pertama keluar, Alhamdulillah alladzi syarrafani bitaslimin. Ya, kata dia, segala puji bagimu ya Allah yang telah memuliakan diriku dengan kematian anak-anakku. Kata dia, wa arju min rabbi ayyajma'ani bihim fi mustaqarrin rahimah. Ya Allah, aku mohon ya Allah untuk agar engkau mengumpulkan dengan anak-anakku kelak di surgamu. Ini kata-kata yang pertama keluar dari perempuan yang solihah, dari perempuan solihah. Nggak bisa begini nih kalau ruhaninya nggak matang, nggak bisa. Waktu ngangus dulu, wah kawan-kawan, setelah lama sebulan, kamu itu harus sabar, anakmu semua di surga. Oh iya kalau gitu alhamdulillah, nah, kayak gitu. Beda, ya, beda. Kenapa saya tertarik menceritakan ini? Bukan saya nanti ngajari, sama sekali enggak, bahwa Islam tentu anti terhadap terorisme. Kenapa saya mencari ini? Saya ingin menunjukkan bagaimana kepasrahan seorang muslim kepada aturan Allah SWT, kepasrahan seorang mukmin kepada apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Karena itulah makna muslim. Kita akan belajar dari doa Nabi Ibrahim di ayat 127. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu the core of our worship. Ya, semua dari inti beribadah kita itu ada pada doa. Dan menariknya semua doa orang soleh itu indah. Karena menunjukkan apa? Keindahan ibadahnya. Semua doa orang yang tidak soleh pasti tidak indah. Lihat itu orang yang baru belajar ibadah. Ya Allah, saya mau nikah, ya Allah. Ya jadikan, tidak indah sama sekali, nggak ada indah-indahnya. Ya. Atau orang yang baru belajar, nggak kelihatan tuh, orang yang baru belajar ibadah, cari kerjaan. Doanya juga nggak ada indahnya, nggak ada mesrahnya di hadapan Allah. Ya Allah, terima saya di pabrik itu, ya Allah. Misalnya gitu. Beda banget dengan doanya para anbiya, para aulia. Ya, para aulia. Seperti doanya yang, misalnya, doanya Sahibul Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari. Ya, Ibnu Athaillah Sakandari. Ya Allah, aku ini fakir di hadapan, aku ini fakir di hadapanmu dalam keadaan kayaku. Maka bagaimana aku merasa kaya di dalam keadaan kefakiranku. Lo kan indah sekali itu. Kenapa? Mukhul ibadah. Mukhul ibadah. Ana faqirun fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Kata dia, ya Allah, aku ini fakir dalam keadaan kayaku ini.
bagaimana aku tidak merasa fakir kepadamu ya Allah di dalam keadaan fakirku. Lihat, indah sekali katanya. Sama intinya itu minta rizki intinya, tapi beda rasanya kedekatan kepada Allah beda. Kalau orang kan ya Allah saya minta uang dong karena gitu, ini beda banget. Kenapa? Karena mukhul ibadah. Ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Shahibul Hikam. Ya, lihat doanya Nabi Ibrahim. Di ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Silakan diamalkan doa ini, sangat baik. Kata dia, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikan kami ini, ya. Siapa kami di sini? Seperti River kemarin, doa ini diucapkan setelah apa kemarin? Setelah bangun Ka'bah, ya. Setelah anaknya di sana, istrinya di sana, dan bangun Ka'bah di seterusnya, doanya begitu. Rabbana waj'alna, jadikan kami ini tunduk, patuh, obedient, submissive to you. Sebagai orang yang Islam. Lihat, definisi Islam menurut Nabi Ibrahim. Lihat dari ayat ini. Kalau kita kan, siapa orang Islam itu? Ya pokoknya sholat 5 waktu itu Islam. Lihat definisi orang Islam. Menurut orang Nabi Ibrahim yang sudah Muslim dalam pengertian fikih, ini bukan orang yang tidak menjalankan perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim itu disuruh meletakkan, lihat, istri dan anaknya di lembah yang tidak ada hewan satupun, orang satupun, nggak ada apa-apa di sana. Sudah dilakukan ini, sudah dilakukan. Disuruh lagi mengelevate foundation of the Ka'bah, sudah dilakukan. Semua ini dilakukan sebaik-baiknya. Terus kemudian berdoa, ya Allah, jadikan aku ini orang Islam. Jadikan aku ini orang yang pasrah kepadamu. Lihat, bayangkan. Itu akhlaknya Nabi Ibrahim di hadapan Allah SWT. Yang sudah submissive, yang sudah obedient to Allah SWT, melakukan amalnya, perintah Allah SWT, and yet masih minta, waja'alna muslimaini laka. Jadikan aku ini orang yang pasrah, tunduk, patuh padamu ya Allah. Karena sebenarnya Islam itu maknanya pasrah. Pasrah itu nama-namanya, ya. Posisinya kan begini, ada master, ada budak, ya. Ada abd, ada rob, ya. Ada Allah, ada makhluk kita. Posisi hamba sebenarnya, hakikatnya, kalau benar seorang hamba itu adalah, maka dia tidak punya hak. Sebenarnya. Apa yang dia miliki? Patuh. Kepatuhan. Ya, kepatuhan. Karena itu derajat orang tertinggi di hadapan Allah adalah ketika dia menjadi Abdullah. Para ulama akhlak membeda-bedakan antara peribadatan itu. Ada yang disebut dengan ibadah, ada yang disebut dengan abudah, ada yang disebut dengan ubudiyah. Ya. Kalau orang itu total surrender to Allah SWT, sampai seakan-akan itu tidak punya lagi keinginan dirinya, kecuali keinginan Allah SWT. Kecuali dia ingin menuruti apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, itu namanya Muslim. Total Muslim itu, total surrender to Allah SWT. Kalau kita kan definisi Muslimnya yang awal-awal itu, pokoknya sholat 5 waktu Pak, pokoknya ini, kayak begitu. Kita sudah menganggap itu salim. Meskipun dalam hidup kita lebih menangkan akal kita lebih menalkan keinginan kita lebih menangkan hawa nafsu kita. Dalam pengertian yang total, dalam mana Islam, sebenarnya kita belum submisif, belum obedient, belum totally surrender to Allah SWT. Ya. Nabi Ibrahim yang sudah melaksanakan semua kewajiban yang ditaklifkan kepada beliau, niat masih bilang, muslimaini laka. Jadikan kami ini ya Allah orang yang submit kepada beliau. Kenapa? Karena kata Sayyid Sya'rawi, orang soleh itu kalau diberi taklif itu diberi beban, ya. Ini ada Allah SWT, ada makhluk, kan Allah ngasih beban kepada kita ini, beban untuk ibadah, untuk taat dan seterusnya. Kalau orang itu belum soleh, itu benar-benar beban itu merasa seperti beban. Ya sama, kayak pembantu rumah tangga, ya, kepada tuannya, kan beban itu, kayak saya dan Pak Bambang lah, ya. Ada job cleaningnya itu, harus ini dibersihkan, makanya begitu hari Rabu, sumpahnya minta ampun, aduh harus cleaning lagi nih misalnya. Kenapa? Karena taklifnya itu berat. Orang yang soleh,
Kalau Allah itu ngasih taklif, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan itu an-nadzuqa halawat taklif. Untuk merasakan manisnya dibebani Allah SWT. Lihat. Kalau apa itu? Kalau kita cinta sama Allah SWT. Kalau kita cinta sama seorang gadis, kalau gadis itu meminta sesuatu, membelikan, dibebani kita, senang nggak kita? Jangankan dibebani, minta kita malah. Dek, suka roti nggak? Wah, kita menawarkan diri kita. Suka mie goreng nggak? Suka, dan seterusnya. Maunya juga. Itu yang disebut dengan halawatu taklif. Halawatu taklif. Jujur aja kita ini belum merasakan halawatu taklif berhadapan dengan Allah SWT. Kenapa? Karena kita belum muslimaini laka. Muslimaini laka. Orang yang sudah muslimaini laka, semua perintah agama itu bukan beban. Dia melaksanakan dengan cinta. Kalau orang dengan cinta, semuanya akan terasa indah dan semuanya terasa terbaik di dalam pelaksanaannya. Dia malu kalau pelaksanaan itu kurang sempurna. Ya, kalau kita mencintai seorang gadis, minta dibelikan coklat, nggak mungkin kita kasih coklat biasa itu. Coklatnya sudah terbaik, minta di wrapping cara yang baik, tolong dikasih mawar atasnya, pokoknya segala macam lah. Kenapa? Karena kita ingin seperfect mungkin itu dihadiahkan kepada orang yang paling kita kasih. Ya, lihat orang-orang soleh di dalam muamalah dengan Allah SWT, semua ibadahnya, kehidupannya itu, karena semua kehidupan itu ibadah, dia rasakan sebagai apa? Mendapatkan dauk, mendapatkan rasa halawatut taklif. Halawatut taklif. Kalau kita bukan halawatut taklif, benar-benar taklif ya. Benar-benar kita seperti kebebanan. Waduh, sholat lagi. Wah, kayak gitu. Baru tadi zuhur, asar aja ini. Sholat lagi, wudhu lagi misalnya. Karena kita tidak mendapatkan halawatut taklif. Halawatut taklif. Nah, kapan dapat halawatut taklif? Salah satu ciri, karena memang ini harus total, hati yang harus digeser. Ketundukan, selama kita masih punya keinginan diri, nggak mungkin itu muncul halawah itu. Selama kita masih menangkan hawa nafsu dan diri kita, keinginan kita, akal kita, dan seterusnya, nggak akan muncul halawah itu. Jaminan. Kata Rasulullah SAW, "Lau wajada ahadukum halawatal iman," tidak akan sekali-kali salah satu di antara kalian mendapatkan mencicipi halawatul iman hatta akuna habba ilaihi min waladi wa walidi wan nas ajma'in. Sampai aku engkau cintai aku, sampai aku dan Allah SWT, hatta aku sampai Allah dan Rasulnya itu dicintai melebihi anak-anaknya, orang tuanya dan dirinya sendiri. Baru nanti muncul apa maknanya mencintai Allah dan Rasulullah melebihi anak, orang tua dan semua manusia. Adalah totally surrender kepada Allah, total submission kepada Allah SWT, totally obedient kepada Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan muslimaini laka. Dan itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Bukan sekedar kepingin menjadi orang Islam. Itu yang disebut waja'alna muslimaini laka. Yang disebut dengan muslimaini laka. Lihat, orang-orang soleh, kalau dia sudah merasa soleh, pasti kepingin dibagikan kepada yang lain. Itu. Iman itu sifatnya seperti cahaya, dia menerangi yang lain. Dia tidak selfish, tidak ingin selamat sendiri. Tidak ingin selamat sendiri. Makanya yang diingat kemudian, waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Dan dari keturunanku. Dari keturunanku. Karena itu tanggung jawab kita pertama kali. Ya. Belum gila keturunannya itu. Yang didoakan agar juga memiliki apa? Berjalan dalam jalan yang sama, dalam manhajullah fil ardh, dalam aturan Allah yang sama, sehingga dia bisa mendapatkan halawatut taklif. Halawatut taklif. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Menjadi apa? Keturunan-keturunannya itu menjadi umat yang juga pasrah kepada Allah SWT. Yang juga obedient kepada Allah SWT. Umat muslim wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami ya Allah manasik. Nah, ini apa manasik itu? Di banyak tafsir menyebutkan ini memang refer awalnya berkenaan dengan ritus haji. Ritus haji karena ritus haji itu sehabis di bangunan Ka'bah itu ditinggikan, maka tentu Nabi Ibrahim meminta bagaimana terus melakukan umrohnya, melakukan sa'inya.
Tapi sebenarnya sa'i manasik itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah al-umur allati yuridullah subhanahu wa ta'ala an na'budahu biha. Sebenarnya yang dimaksud dengan manasik itu adalah segala perkara yang Allah SWT menghendaki kita ini agar kita beribadah kepada Dia, apapun saja. Karena itu seakan-akan Nabi Ibrahim berkata, "Bayyin lana ya Rabbi ma turidu minna. Bayyin lana kaifa na'budu wa kaifa nataqarrab." Kira-kira ya Allah, bagaimana caranya saya bisa beribadah? Bagaimana caranya bisa getting closer to you? Terus seperti itu. Itu disebut dengan arina manasikana. Wa arina manasikana. Nah, setelah itu baru yang diminta yang ketiga, karena kita butuh itu. Kita butuh cara yang benar untuk ibadah kepada Allah. Ya, cara yang benar untuk bisa takarrub kepada Allah SWT. Kalau kita sudah punya cinta, tidak cukup itu. Harus tahu cara beribadah. Cara beribadah itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ibadah yang tidak ada dasarnya raddun, fahuwa raddun, ditolak oleh Allah SWT. Makanya harus minta itu. Belajar. Ya, belajar. Setelah semuanya itu, apa yang diminta? Wa tub alaina. Ya, terimalah taubat kami. Ini bukan bermakna bahwa seperti kebanyakan orang yang taubat itu setelah melakukan maksiat. Ya, baru. Nabi Ibrahim ini tidak melakukan maksiat, justru setelah menunaikan perintah Allah SWT. Kenapa kok ditambahi watub alaina? Watub alaina. Karena satu, ini juga menunjukkan posisi kedekatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT untuk menunjukkan senantiasa untuk kembali kepada Allah SWT. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim tahu keturunan-keturunannya itu nanti ada yang dimasukkan api neraka. Dari mana tahu? Dari ayat sebelumnya kemarin yang kita bahas. Ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa agar semua keturunannya dijadikan imam, Allah menyatakan tidak bisa. Imam ini hanya khusus bagi orang-orang yang taat. Kalau orang yang zalim tidak bisa jadi imam. Kemudian doa lagi Nabi Ibrahim, ya Allah kasih makanan orang-orang yang iman kepadamu. Kata Allah, enggak. Kalau urusan rezeki semuanya saya kasih. Tapi untuk orang-orang yang zalim itu, dia hanya akan mencicipi dunia ini sebentar. Setelah itu apa? Summa aqarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku lemparkan dia ke dalam neraka. Nabi Ibrahim itu doanya itu. Remembering nanti ini bahwa descendantnya dia itu ada yang kufur, ada yang zalim. Karena itu watub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah at-tawwab ar-rahim. Taba itu artinya kembali. Kalau orang itu startnya dari X, dia ke C, ke Y, kemudian dari Y dia kembali lagi ke X, itu namanya taba. Dia kembali lagi. Atau rujuk. Ya. Habis selingkuh, kembali lagi ke istri pertamanya, namanya rujuk. Ya. Kalau ketimun sama gula, namanya rujak. Nah, Allah disebut dengan At-Tawwab. Kenapa? Karena Allah itu jauh lebih cepat kembali menerima kita. Ya, kira-kira begini, ini step awalnya ketika kita ini berduaan dengan Allah. Quote in quote. Ya, jangan ditafsir kayak orang kejawen ya. Jadi ini Allah dan kita, karena kita ini bertaubat kepada Allah SWT. Karena kita orang soleh. Kemudian kita berbuat maksiat, kita terpelanting dari posisi kita kedekatan dengan Allah. Terpelanting kita. Begitu kita kembali ini, Allah itu lebih cepat menyambut kita kembalinya. Itu disebut dengan At-Tawwab. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, Allah lebih cepat kembali kepada kita. Karena itu dalam hadis, kalau orang bertaubat, kita ini berjalan, Allah apa? Menyambut kita, berlari. Karena gitu. Itulah disebut dengan At-Tawwab. Kalau kita kan enggak, kalau ada orang salah, mau maaf kita tambah sembunyi kita. Wah, gini dulu. Sini, ngakui sekarang enggak salah ya. Karena kita bukan At-Tawwab. Kalau Allah, sebelum itu kita tidak, wah, begitu dia itu, langsung dimaafkan oleh Allah. Itu disebut dengan At-Tawwab. Itu At-Tawwab. Karena Allah itu memerintah, pasti Allah itu punya kualitas yang lebih dari apa yang dia perintahkan. Nah kayak kita minta baca buku, anak kita tidak pernah baca buku. Allah minta orang agar kembali, dan Allah lebih cepat kembali ke orang itu. Itulah yang dimaksud dengan At-Tawwab. At-Tawwab, ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsirnya nanti di Ahad minggu depan. Semoga ada manfaatnya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Yahya dan Ustaz Syafri tadi. Alhamdulillah kita 3
tiga ustaz tadi menyampaikan tausiah dan kita sudah kenyang dengan apa dengan tausiah, tinggal kita mengamalkannya lagi. Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan mencicipi sarapan yang juga insya Allah cukup bervariasi. Ustaz Aiman minggu depan saya beri waktu Ustaz Aiman ya, mudah-mudahan. Tadi Pak Muhammad Wildan dengan Ustaz Saifuddin Zuhri hampir sama ya, ada kesamaan tentang dakwah, tentang spread of Islam. Kemudian Ustaz Yahya menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada Pak Marzuki, dari tadi ngelihat saya terus. Pak Wid ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Disimpan kalau takut ada ketemu kita cari nggak disimpan di mana? Bukannya di sini. Ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan kaitannya tadi yang dibawakan oleh Ustaz Wildan dan juga Pak Saifuddin, khususnya dalam konteks dakwah. Mungkin satu hal yang unik mengenai NII adalah mungkin quote unquote mengenai keberhasilan mereka merekrut, dan orang yang direkrut ada semacam quote unquote bonding gitu ya. Artinya bahwa orang yang direkrut itu kenapa dia bisa kuat terlekat di situ gitu. Padahal mungkin kalau dilihat caranya seperti tadi dipaparkan oleh Ustaz Saifuddin, mereka mungkin tidak memberikannya dengan cara hikmah tadi gitu. Berarti ada something wrong, sesuatu yang salah. Seperti tadi konteksnya pencucian otak. Pencucian otak ini konteksnya apakah semacam indoktrinasi, tapi orang pun kalau diindoktrinasi, kenapa dia mau menerima indoktrinasinya itu gitu. Sehingga kalau dilihat, kalau mereka berhasil membuat bonding yang kuat, berarti kan metode mereka mungkin cukup bisa kita pelajari ya. Artinya seperti kayak kita berdakwah, banyak orang kita dakwahi kok kayaknya susah sekali sih untuk menerima dakwah gitu. Tapi kalau kenapa di NNI dengan mudahnya mereka bisa merekrut orang gitu, ya kan? Tadi disampaikan oleh Pak Saifuddin ada beberapa tahapan yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghasilkan kualitas dakwah yang luar biasa. Tapi kalau di NNI kan, di NI dalam kasusnya NI, orang yang direkrut dia hanya taklik aja mungkin seperti itu tanpa memakai dia logika dan sebagainya. Sehingga pertanyaan saya, kira-kira apa yang mereka lakukan sehingga orang yang direkrut itu seolah-olah seperti susah untuk keluar dari sana gitu, atau mungkin dibuat sadar atau dibuat tidak sadar untuk terus bersama dengan mereka seperti itu. Mungkin pertanyaannya itu saja. Terima kasih. Yang mungkin pertanyaan berkenaan dengan metode dakwah ini, apa kok bisa bagus seperti itu, dan tambahannya Pak Wildan tentang Al-Zaitun. Kira-kira ada informasi tidak, apa betul informasi kalau Al-Zaitun itu ada yang keterlibatan ini? Ya, terima kasih. Menjawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama tentang bagaimana bisa mengikat NII, orang-orang anggota NII itu. Sebetulnya begini, rata-rata orang yang terlibat di dalam gerakan NII itu adalah orang-orang yang pemahaman agama mereka sebetulnya masih pada taraf elementer lah, rata-rata begitu. Jadi mereka orang-orang yang pengetahuan agamanya belum cukup banyak, sehingga mereka akan mudah untuk didoktrin. Apalagi ustadz-ustadznya adalah orang-orang yang pengetahuannya agama cukup, sehingga anggota-anggotanya itu ketika mereka
didoktrin sebuah agama, mereka pasti akan langsung menerima dengan baik. Satu faktor yang sangat signifikan adalah kalau dalam konteks Indonesia, saya masih ingat tahun 90-an ketika saya mahasiswa itu saya punya banyak teman yang terlibat dalam gerakan NI di UGM, di UN, IKIP dulu, IKIP Jogja, kemudian IAIN, itu tahun 90-an itu banyak. Dan satu hal yang juga bisa dicatat di sini adalah banyak di antara mereka adalah orang-orang yang studi MIPA, orang-orang yang studi ilmu-ilmu eksakta seperti ini lebih mudah untuk direkrut daripada orang yang studi ilmu-ilmu sosial. Logika mungkin yang bisa kita bangun dari sini adalah orang-orang yang studi eksakta, terutama fakultas teknik dan MIPA, itulah mereka cenderung terbiasa dengan pola-pola berpikir positivistis dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka cepat lebih melihat fenomena Islam itu sebagai hitam dan putih. Di situ kemudian juga dibangun atau didukung oleh fakta bahwa saya agak lupa dibangun oleh fakta bahwa mereka baru muncul semangat keislamannya. Jadi semangat keislamannya baru muncul, kemudian agama mereka memang belum cukup. Nah, kemudian didukung oleh sikap positivistis itu, sehingga mereka akan mudah melihat sesuatu secara hitam dan putih seperti tadi saya katakan, sehingga ketika mereka didoktrin dengan doktrin Darul Harb atau Darul Islam, itu akan mudah diikuti oleh mereka. Jadi dengan seperti itu. Jadi tergantung levelnya. Kalau misalnya orang-orang yang tidak tahu sama sekali agama itu dengan seperti itu. Tapi orang yang tahu agama, maka mereka sering menggunakan dengan cara berhujah, masing-masing berhujah dengan bagaimana teori kamu, bagaimana menangkan Islam, bicaranya seperti ini. Kemudian mereka beradu argumen tentang bagaimana menuju kemenangan Islam. Sehingga rata-rata mereka cukup kuat di situ karena sistem imamah mereka berjalan dengan baik. Jadi ada sistem sel yang mereka bangun, dan dengan sistem inilah masing-masing orang punya imamnya. Jadi misalnya 5 orang dipimpin oleh seorang imam, kemudian pemimpinnya itu kemudian juga ada sistem sel yang ke atas, uplingnya gitu kan. Itu sistem, sehingga sistem yang mereka bangun itu cukup kuat, kontrolnya juga cukup kuat. Di situ yang sehingga seseorang yang misalnya sempat ragu-ragu mau keluar itu, mereka juga cukup aktif dalam mendakwai kembali untuk masuk dalam gerakan mereka. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua tentang Az-Zaitun. Sejarahnya itu memang Az-Zaitun itu vaksinnya NII. Sejarahnya. Jadi NII itu, Az-Zaitun itu sering dikatakan vaksinnya NII yang KW9, Komandan Wilayah 9. Komandan Wilayah 9 itu wilayah Jakarta sebenarnya. Sehingga kalau beberapa orang yang terlibat di dalam NII KW9 menurut doktrin itu, mereka hijrahnya ke Jawa Barat atau ke Jakarta. Mereka harus bayar 500.000 untuk biaya hijrah itu. Minimal 500.000 untuk biaya hijrah ke sana. Yang sampai 2 juta, harus menggadaikan laptop, menggadaikan menjual kameranya misalnya, atau bahkan menipu orang tuanya, laptopnya hilang harus beli lagi. Itu kasus-kasus yang ada semacam itu, karena itu untuk hijrah. Sejarahnya emang NIKW 9 pendiri Az-Zaitun itu Abdul Toto Panji Gumilang itu memang anak buahnya Kartos Wiryo. Tapi ketika itu Kartos Wiryo sudah tidak ada, dan Abdul Toto Panji Gumilang menganggap bahwa NII sudah selesai gitu kan, itu masa lalu, dan ini dia membangun lagi masa yang era baru dalam Islam.
Bahkan kalau menurut Menteri Agama dalam berita kemarin hari Jumat itu ada Menteri Agama Jumat atau Kamis itu mengatakan bahwa KW9 tidak ada kaitannya dengan NII. Mungkin saat ini itu yang bisa kita bangun karena sebetulnya memang Az-Zaitun ini banyak digunakan oleh Golkar. Tahun 2004 ketika Wiranto mau maju sebagai presiden, Az-Zaitun ini menjadi pusat pemilihan. Dalam satu pesantren itu ada 32 TPS. Jadi ribuan tentara dan keluarga tentara itu milih Wiranto di situ. Jadi ribuan orang dalam satu hari itu ada ratusan bis datang membawa TNI dan keluarga TNI untuk datang untuk nyoblos di situ. Jadi ini untuk memenangkan Wiranto saat itu. Ada dugaan memang NI ini memang dalam beberapa hal ini yang khusus yang Az-Zaitun sudah digunakan oleh pemerintah. Maka Abu Toto Panji Gumilang dia tenang-tenang saja dikabarkan macam-macam karena memang backupnya sudah cukup kuat. Golkar itu di belakang itu. Bahwa dia ada sejarah dengan NI itu iya, ya itu dia mengatakan itu masa lalu gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Banjaran. Karena jam sudah pukul 8, insya Allah pengajian kita tutup pada hari ini. Segini saja, dan kalau ada pertanyaan selanjutnya nanti silakan oper ketika sarapan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang mempersiapkan sarapan kita dan kepada bapak-bapak yang di dapur sedang mempersiapkan makanan. Insya Allah semua balas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Demikian saja, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.